Oke, oke, sobat trader. Saya bahas lagi sedikit fundamental di Forex Factory. Di sini ada mata uang USD, ada GB, ada Euro, ada CHF, ada Japanese Yen, JPY, dan lain-lainnya. Oke, di sini ada berita, ada kuning artinya low impact, yang orange artinya medium impact atau middle impact, yang merah itu very high impact. Ini market ini bergerak sangat cepat juga dengan fundamental yang ini yang ada di sini. Nah, di jam-jam tersebut. Nah, coba kita buka. Ini kan di apa namanya? Di tanggal 28 sampai hari ini di tanggal 29 Juli. Ini di pukul jam 9 malam. Ini ada USD tentang job, pemberitahuan tentang job. Job ini pekerjaan. Nah, jika memang ini high impact, ini beresiko, ini kemungkinan besar, market akan bergerak sangat cepat. Jadi bisa 20 poin, 30 poin, 10 poin, atau 100 pip, 200 pip, atau 300 pip, bahkan lebih. Di USD ini merah itu artinya high impact. Nah, ini membahas tentang pekerjaan yang ada di Amerika. Nah, bagaimana ketika datanya itu di pekerjaan itu baik atau banyak orang yang bekerja di Amerika? Kemungkinan besar ini akan menambah pemasukan eh, pemerintah Amerika ini untuk pemasukan pajak, pemasukan ini yang membuat dolar ini menguat. Nah, kan di sini eh, XAU USD atau emas melawan dolar. Nah, ketika dolar menguat dan emas melemah, ini menyebabkan penurunan. Nah, jadi ketika semisalkan beritanya bahwasannya job atau pekerja di sana lebih banyak, minimnya pengangguran, maka di situ banyak ada pemasukan dalam segi itu, ini yang membuat dolar menguat lagi dan emas tertekan. Nah, ini adalah berita-beritanya. Ada USD, nanti di besok ini ada NZD, AUD, Euro, CHF, ini yang berita-berita yang berpengaruh. Kenapa market bergerak dengan sangat cepat tadi, turun dengan 30 poin, 20 poin dengan sangat cepat, itu juga penyebab dari fundamental ini. Yang kalian catat ini adalah is very important, important sekali, penting yang harus kalian ketahui. Nah, coba sekarang kita tengok eh, di bulan Juni. Ini kan di trading ini itu ada 3 poin terpenting, yaitu NFV non-farm viral, CPI, dan VOMC. Di tanggal 31 Juli itu VOMC. Nah, apa itu NFV? NFV dan non-farm viral. Ini adalah mungkin yang kalian belum tahu, kita bisa lihat apa itu NFV. NFV. Nah, ini adalah indikator ekonomi yang mencerminkan jumlah tenaga kerja dari sektor non-pertanian di Amerika Serikat yang mencakup lapangan kerja. Ini tadi masuk sama aja di job tadi. Nah, cara bacanya seperti apa? Dan bagaimana pergerakan gold itu sampai berapa persen? Kalian buka kalender di sekitar tanggal 6 Juni kalau nggak salah itu NFP. Sebentar saya cek. Ini dia. Non-farm viral. Nah, datanya itu kita buka di sini. Nah, bulan lalu di bulan Mei, April, Maret, Februari, Januari ini datanya ada sedikit kenaikan, ada sedikit penurunan juga. Nah, ini kan datanya sedikit penaikan ya. Artinya tandanya banyak orang yang bekerja pada tanggal 6 Juni itu. Jadi minimnya orang yang nganggur di Amerika. Datanya ini udah naik hingga sekitar 139.000. Nah, akumulasinya itu 4,2%, 4,2%. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Mengetahui pergerakan gold seperti apa? Kita tengok di sini di TradingView. Sebentar.
Nah, sebentar ya Sobat Trader. Saya kan mengkaji dulu fundamental di sini sebentar. Terima-terima ini dulu. Oke, saya buka di XY. Nah, coba kalian Sobat Trader cari di tanggal 6 Juni. Ah, ini kan Juli ya. Kita cari di 6 Juni, bulan 6 Juni. Mana 6 Juni sebentar. Ini Februari, 6 Juni, ini 30 Juni, 6 Juni. Oke, di 6 Juni. Nah, 6 Juni ini tadi kita sudah baca di Forex Factory. Di sini itu ada 4,2%. Ini ada sedikit kenaikan. Jadi banyak orang yang bekerja di Amerika yang menyebabkan dolar menguat 4,2%. Ini kenaikannya. Kita cek di sini di 6 Juni tadi. Sebentar. Nah, ini 6 Juni tadi. Mana tadi? Nah, 6 Juni ini sedikit kenaikan hingga 4%. Dari angka 98,7 ke angka 99,3. Oke. Nah, ini menaikkan 4,2%. Dolar indeks menguat di angka segini. Nah, berdampaknya kepada gold. Coba kita lihat sebentar. Mana di 6 Juni? 6 Juni. Nah, sobat trader coba lihat. Ini saya akan kasihkan kunci yang paling mudah. Nah, di 6 Juni itu sedikit dolar ini turun hingga dari angka 33,371 sampai di harga low-nya di 33,994. Dari 33,974 sampai di 33,294. Jadi harga high-nya itu di 3374, low-nya di 33,294. Ini turun hingga 800 pip atau 80 poin. Jadi akumulasinya adalah 4%, itu sama dengan 800 pip penurunannya. 800 pips atau setara dengan 80 poin. Nah, pada pada satu hari aja. Nah, ini adalah berita tentang NFV, non-farm viral. Jadi kan ada tiga ya, kalau di trading itu ada tiga yang berpengaruh, NFV, VOMC, dan CPI. Nah, tadi NFV itu non-farm viral adalah data ketenaga kerjaan yang bukan pertanian, tapi mungkin di bidang kantor, di bidang pabrik, atau lain-lainnya. Oke. Mungkin ini saya kajinya lebih dalam ya Sobat Trader. Mungkin mungkin ada sebelumnya mungkin ada yang belum ngebahas ini, tapi saya bahas ini mungkin biar kalian paham juga, buat kedepannya kalian bisa jadi trader mandiri. Jadi saya akan kaji lagi. Oke, lanjut tadi di NFV, sekarang CPI. Oke, apa itu CPI? CPI mungkin biar kalian paham. CPI adalah singkatan dari Consumer Price Index, atau secara istilah adalah jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau barang-barang. Kayak barang-barang elektronik, barang-barang apa, ini berkaitan terhadap di suatu negara, inflasi. Nah, itu kalau nggak salah di tanggal 13 Juni. Ntar saya cek. CPI itu 13 Juni. Aduh, kok nggak bisa ini. Sebentar ya, Sobat Trader. Apa ini? Oh, Forex Factory. Sebentar. Sedikit masalah ya.
Sebentar sobat trader ya, mungkin ada sedikit gangguan. Oke lanjut, sorry sobat trader, ada sedikit gangguan ini di sini. Oke, lanjut tadi bahas tentang CPI. Mungkin ada beberapa wilayah yang diblokir untuk buka Forex Factory. Kalian boleh buka melalui VPN karena ini adalah nomor one paling penting. Mungkin ada beberapa trader yang menggunakan teknikal dia bakal loss kalau tidak menggunakan fundamental ini. Sebentar, sobat trader. Ini agak sedikit gangguan. Oke. Sebentar ini ada sedikit gangguan di sini. Aduh, render for Victor. Aduh, masih diblokir ini ya. Oke. Oke, kembali lagi Sobat Trader. Lanjut, maaf ada sedikit gangguan memang. Mungkin di jam-jam hari ini. Oke, lanjut tadi kan sudah NFV, non-farm viral. Lanjut tadi kepada CPI.
Apa itu CPI? Mungkin yang belum tahu, itu adalah singkatan dari Consumer Price Index. Jadi ini simpelnya adalah ini yang berkaitan tentang barang-barang elektronik, eh, perabotan rumah tangga atau lain-lainnya. Ini tentang harga barang atau lainnya. Nah, karena datanya inflasi, nah 2,4%, kita bisa lihat kita lihat datanya di sini itu di 2,4%, 2,4%, 2,4%. Oke. Nah, berpengaruh apa kepada gold dalam pergerakan itu? Nah, kita tengok di sini di tanggal 11 Juni tadi. Oke, tanggal 11 Juni, mana 11 Juni sebentar ya. Oke, 11 Juni datanya inflasi dari angka 2,4%. 11 Juni tadi di pukul berapa itu? Newsnya di pukul 9.30. Di 7.30 PM, jam setengah 8 malam. Ini kan di sini nih, kuncinya di sini di jam. Di jam 7.30 PM. Oke, kita buka, kita cek di sini. Di tanggal 11 Juni. 11 Juni. Oke, tanggal 11 Juni. Pokoknya sampai di angka segini. Turun di 3,24, 2,4%. Nah, oke. Oke, tadi turun di angka, sorry Sobat Trader, turun di angka 2,4%. Di 11 Rabu, dari angka di 9920 sampai ke 995348, atau turun di angka 2,4% tadi newsnya. Di 2,4%. Nah, ini adalah datanya di 2,4% CPI. Oke, CPI 2,4%. Nah, berdampak apa kepada gold? Kita cek di tanggal 11 Juni. Oke, 11 Juni. 11 Juni. Nah, nah, tadi di pukul sekitar 7.30 itu kenaikan sampai hingga di angka dari harga, sebentar Sobat Trader, dari angka 3322 sampai di 3355. Di high-nya di 3355. Sebentar Sobat Trader, saya cek dulu. High-nya sampai di 3355. Berarti otomatis sebentar, dari angka low-nya di 20 sampai 3355. 8 sampai. Oke. Ini berarti diturun di angka sekitar 400 pip. 400 pip. Pips atau 40 poin. Nah, nah, jadi simple ya adalah tadi kan sudah dijelaskan ya, NFV. Oke, dia naik, dia turun dari angka 3374 sampai di angka 3320, 3000, 3294. Dia turun karena ada kenaikan pekerjaan hingga di dalam akumulasinya 4,2%. Sekarang ada inflasi di angka 2,4%. Itu naik hingga 400 pip atau 40 poin. Nah, jadi Sobat Trader, mungkin kita step by step untuk memahami ini ya. Memang agak sedikit sulit. Dulu saya juga
belajar tentang fundamental ini di bursa luar negeri ini mungkin agak sedikit lama, itu 1 bulan untuk memahami pergerakan market itu seperti apa, eh, dan cara membacanya memang harus step by step. Nah, jadi nanti kan tadi saya sudah bahas NFP, CPI, dan tanggal 31 Juli ini ada berita besar, ialah FOMC. Nah, FOMC ini membahas interest rate atau suku bunga. Suku bunga. Jadi yang mana eh, ketika rise interest rate atau menaikkan suku bunga, ini akan menyebabkan gold itu menguat. I'm sorry, dolar ini menguat karena ketika menaikkan pajak, otomatis si dolar ini akan menguat, mata uangnya akan menguat. Sedangkan dolar melawan gold, melawan emas. Nah, ketika dolar menguat, otomatis si gold akan turun. Nah, ada lagi cutting interest rate. Cutting interest rate itu adalah memangkas suku bunga. Nah, apabila ketika ada pemangkasan, otomatis si 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 dolar ini akan melemah dan akan melemah dan si gold ini akan naik. Jadi itu kebalikannya. Nah, bulan lalu itu dia pengen mangkas di angka 4,75. Jadi 4,75% lah. Jadi ini bisa di angka 1000 pip atau 800 pip. Ini kemungkinan besar dengan secara instan 1 hari. Nah, ini nanti di tanggal 31 Juli, ini kita akan menunggu beritanya, berita terupdate-nya ini mungkin akan bergerak di pasar kripto, pasar saham luar seperti S&P, Nvidia, Tesla, dan lain-lain. Ini akan bergerak dengan sangat cepat. Ini kemungkinan besar kalau semisalkan ini jadi untuk cutting interest rate, kemungkinan gold akan terbang hingga 1000 pips atau 100 poin dalam secara instan atau 800 pip dalam beberapa hari, 1 hari atau 2 hari. Ini yang kemungkinan besar dalam 1 hari itu market akan bergerak dengan sangat tinggi. Nah, makanya tadi saya kan memberikan 3 poin. Saya tadi memberikan cara untuk membaca bagaimana cara membaca news dan lebih baiknya seperti apa. Kalau mungkin dari kalian yang takut untuk open posisi, jadi boleh setelah 1 jam news release. Contoh di sini kan apa namanya? Sekarang di bulan Juli, aduh agak sedikit bermasalah ini kalau buka ini. Ini harus pakai VPN ya. Aduh, salah lagi. Mau tanya boleh Mister boleh. Oke, sekarang saya buka sesi pertanyaan. Boleh. Boleh yang any question, boleh tanyakan, boleh ketik, saya akan jawab pertanyaannya. Oke, yang mau nanya. Jadi Sobat Trader, ini kan di jam 9.30 PM atau setengah 10 lah. Jadi lebih baik trading kalau NFV, CPI, dan VOMC lebih baik 1 jam setelah news release. Jadi seperti itu. Belum paham masalah pips. Oke, masalah pips, bos. Oke, jadi saya jelaskan tentang pips itu apa. 1 poin, 1 poin itu sama dengan 10 pips. Oke. Nah, bagaimana? Ini harga gold di 33, contoh di 3320. Oke, 3320 pasang buy di angka 3320, buy di 3320. Take profit di 3322. Misalkan take profit di 3322. 22. Oke. Nah, kalau ini tadi buy di 3320.
naik ke 3321 itu otomatis udah 1 poin atau setara dengan 10 pips. Oke, naik ke 3322 itu naik 2 poin atau 20 pips. Lanjut kalau semisalkan naik di 330 otomatis dari 3320 ke 3330 sama dengan 10 poin. 10 poin atau 100 pip. Nah, jadi itu simpelnya seperti itu. Jadi dari 3320 ke 3321 itu 1 poin atau 10 pips. Naik ke 3320 ke 3323 itu naik 3 poin atau 30 pips. Lanjut jadi seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan selain itu. Mungkin saya nggak bahas tentang market sekarang. Mungkin di 2 minggu ini market memang bergeraknya karena banyak ada fundamental tentang peperangan, tentang geopolitik dan lainnya. Ini market bergerak dengan sangat high risk banget. Jadi mungkin untuk kalian boleh scalpingan atau cepat-cepat untuk cut profit. Jadi memang market di minggu ini mungkin bergerak dengan sangat sulit sulit secara teknikal itu sulit. Maka di sini di 2 minggu ini lebih mengutamakan fundamental karena memang banyak ada berita news-news high impact hari ini. Oke, itu aja sobat trader mungkin dari saya. Eh, Nextnya mungkin nanti akan saya jelaskan lagi secara rinci. Di tanggal 31 Juli ini memang ada berita sangat besar. Ini bukan bergerak di bidang eh, gold saja. Ini berpengaruh kepada saham-saham luar juga. Saham-saham luar berpengaruh juga pada kripto, Bitcoin, Ethereum, berpengaruh juga kepada Forex, Euro USD, USD JPY, dan lain-lainnya. Ini di tanggal 31 Juli adalah penentuannya. Apabila eh, ketua The Fed ini atau Jeremy Powell memangkas suku bunga 4,75%, 4,75%, kemungkinan besar market akan terbang lebih jauh. Gold bisa jadi kembali ke angka 3.400 bahkan lebih. Atau nanti Bitcoin akan menembus ATH di 3325 di 125.000. Atau juga Ethereum juga akan membentuk ATH-nya di angka 6.000. Ini kemungkinan besar. Itu keputusannya di tanggal 31 Juli. Ini tinggal beberapa hari lagi, Sobat Trader. Itu sedikit saya memberikan gambaran ini. Kenapa saya bahas tentang fundamental ini? Karena nanti 31 Juli itu berita yang sangat besar. FOMC adalah keputusan suku bunga. Ini yang menentukan market ke depannya akan kemana. Itu dia. Sekian dari saya, Sobat Trader. Sampai jumpa. Oke.